Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufia Rahmatul Isnaini dengan NIM 210603110003. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bu Eni, yaitu tentang kinetika kimia. Termodinamika memiliki yang membahas tentang apakah reaksi dapat berlangsung. Kinetika kimia sendiri membahas seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Dalam kinetika kimia ini terdapat laju reaksi. Laju reaksi adalah mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Rumus yang didapat pada laju reaksi yaitu min setengah delta A per delta T atau delta B per delta T. Dengan catatan yang harus diingat, untuk produk laju maka bernilai positif. Untuk reaktan laju maka bernilai negatif. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu luas kontak antar reaktan, suhu reaksi, dan adanya katalis. Yang pertama yaitu luas kontak. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Dan yang kedua, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk pertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Yang ketiga ada suhu reaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Dan yang terakhir, adanya katalis ini untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya ada hukum laju atau persamaan laju. Pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Dengan rumus A besar ditambah B besar menjadi C besar plus D besar. Laju sama dengan konstanta atau K dikali A pangkat X, B pangkat Y. Dengan orde reaksi yang ditentukan oleh konsentrasi reaktan. Dan konstanta laju bergantung pada A kecil dan B kecil. Selanjutnya yaitu ada orde reaksi. Apa sih orde reaksi itu? Orde reaksi adalah hubungan antara konsentrasi dan waktu. Pada kali ini, orde reaksi dibagi menjadi 3, yaitu orde 0, orde 1, dan orde 2. Saya akan membahas satu persatu orde-orde ini. Yang pertama yaitu orde 0. Reaksi dapat dikatakan orde 0 apabila perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju. Nah, orde 0 ini seperti pengertian yang awal, yaitu reaksi dikatakan 0 apabila perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju, dengan A sebagai produk. Laju sama dengan min delta A per delta T. Maka, laju orde 0 yaitu K dikali A pangkat 0 atau konstan dikali A pangkat 0. Sehingga didapatkan min delta A per delta T sama dengan konstan. Dengan satuan K sama dengan M per detik, sama dengan M dikali detik pangkat min 1. Untuk waktu paruh dari orde 0 ini memiliki pengertian waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada waktu paruh menjadi setengah dari mula-mula. Persamaan yang didapat pada orde 0, yaitu A sama dengan min konstan dikali T plus A0. Dengan T setengah, maka A sama dengan setengah dari A0. Sehingga didapatkan waktu paruh pada orde 0 adalah konsentrasi A0
per 2K. Selanjutnya, yaitu ada orde 1. Reaksi dikatakan orde 1 apabila laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan saja, meskipun dalam reaksi tersebut memiliki 2 reaktan. Nah, pengertian pada orde 1 ini sama, yaitu reaksi dikatakan orde 1 apabila laju reaksi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi satu reaktan saja, meskipun dalam reaksi tersebut memiliki 2 reaktan. Dengan A sebagai produk, maka rumus laju sama dengan min delta A per delta T. Maka laju dari orde 1 sama dengan K dikali A. Sehingga didapatkan min delta A per delta T, ini ya, sama dengan K kali A. Dengan K sama dengan min delta A per delta T dikali 1 per A. Sama dengan min delta A per delta T dikali A. Jadi K sama dengan min delta A per A dikali 1 per delta T. Dengan satuan K sama dengan M per detik. Sama dengan M detik per M detik pangkat min 1. Nah, waktu paruh pada orde 1 ini memiliki pengertian yaitu waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Waktu paruh orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan dan besarnya selalu konstan, serta nilainya berbanding terbalik dengan konstanta laju. Rumus untuk menghitung waktu paruh pada reaksi orde 1 yaitu A per A0 sama dengan min K dikalikan T. Ini ya. Dan ini T-nya dipindah dengan rumus baru yaitu T sama dengan 1 per K ln A0 per A. Apabila diketahui T adalah setengah T dan A sama dengan A0 per 2, maka T setengah adalah 1 per K ln A0 per A0 kali setengah. Dan didapatkan T setengah sama dengan 1 per K ln 2, yaitu 0,693 per K. Dan yang kedua, dan yang terakhir ada orde 2. Reaksi dapat dikatakan orde 2 terhadap salah satu pereaksi apabila laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi. Nah, orde 2 ini sama ya seperti di tadi, reaksi dikatakan orde 2 terhadap salah satu pereaksi apabila laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi pereaksi itu, dengan A sebagai produk. Rumus laju sama dengan, kan sudah diketahui, rumus laju sama dengan min delta A per delta T. Maka, rumus laju orde 2 sama dengan K dikali A pangkat 2. Pangkat 2 ini didapat karena dia dari orde 2. Dengan satuan K sama dengan laju per A pangkat 2. Sama dengan M per detik per M pangkat 2. Sama dengan 1 per M dikalikan detik. Nah, waktu paruh dari orde 2 ini memiliki pengertian waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Konsentrasi A pada saat kondisi waktu paruh ialah setengahnya. Rumus untuk menghitung waktu paruh pada reaksi orde 2 yaitu 1 per A sama dengan 1 per A0 plus K dikalikan T. Maka 1 per A0 per 2 sama dengan 1 per A0 ditambah K atau konstan dikalikan T dikalikan setengah.
Nah, 1/setengah A0 min dikurangi ya, dikurangi 1/A0 sama dengan K atau konstan dikalikan T dikalikan setengah. Maka didapatkan T setengah, ininya pindah ruas, T setengah sama dengan 1/A0 dikalikan 1/K sama dengan 1/A0 dikalikan K. Nah, kesimpulan dari 3 orde tadi yaitu untuk orde 0, lajunya tidak terpengaruh oleh konsentrasi reaktan. Dengan persamaan konsentrasi waktu yaitu A dikurangi A0 sama dengan min K dikalikan T. Dengan waktu paruh yaitu A0/2K. Kesimpulan dari orde 1 yaitu hukum laju. Laju sama dengan K dikalikan A. Dengan persamaan konsentrasi waktu yaitu ln A/A0 sama dengan min K dikalikan T. Dengan rumus paruh waktu hasilnya yaitu 0,693/K. Dan kesimpulan untuk orde 2 yaitu hukum laju. Laju sama dengan K dikalikan A pangkat 2. Dengan persamaan konsentrasi waktu, 1/A sama dengan 1/A0 plus K dikalikan T. Dengan rumus paruh waktu yaitu 1/K dikalikan A0. Nah, sekian review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.